Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Yusmanggung. Kali ini dalam materi mata pelajaran ekonomi untuk tingkat SMA dan sederajat. Pada video kali ini saya akan membahas pengertian singkat tentang inflasi, resesi, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter. Untuk itu, saksikan terus video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Subtema yang pertama adalah tentang inflasi. Inflasi adalah merupakan fenomena kenaikan harga barang dan jasa secara global atau bertahap secara terus-menerus yang biasanya diiringi dengan kenaikan upah minimum atau disebut juga sebagai penurunan nilai mata uang. Contoh kecilnya adalah ketika tahun 2010 kita mempunyai uang 5.000 dan uang 5.000 itu cukup untuk membeli 10 gorengan. Tetapi pada tahun 2020 uang 5.000 itu hanya cukup membeli 2 gorengan. Nah, disinilah adanya penurunan nilai mata uang. Fenomena ini terjadi secara natural karena adanya perubahan di beberapa komponen roda perekonomian yang terjadi. Ada beberapa penyebab inflasi. Yang pertama adalah permintaan dan penawaran atau demand and supply. Jika permintaan tinggi dan barang terbatas, maka harga akan cenderung naik. Hal ini disebabkan karena pertama jumlah penduduk padat, kemudian pendapatan masyarakat meningkat, kemudian selera masyarakat yang tinggi dan konsumtif, sehingga daya beli masyarakat meningkat. Tetapi jika barang itu banyak, tapi permintaan sedikit, cenderung harga akan turun. Kemudian penyebab inflasi berikutnya adalah yang kedua, peningkatan biaya produksi. Kenaikan harga BBM mempunyai peran penting dalam perputaran roda perekonomian dan menjadi rantai penggerak pendistribusian ekonomi, di mana biaya distribusi akan naik akibat kenaikan BBM dan berpengaruh terhadap biaya tenaga kerja yang berkaitan dengan UMR atau upah minimum regional. Jika dinaikkan dalam waktu singkat, maka para pengusaha yang membayar upah akan terbebani dengan biaya produksi. Ujung-ujungnya, pengusaha akan menaikkan harga barang yang dijual ke masyarakat. Kemudian, penyebab berikutnya adalah jumlah uang beredar. Masyarakat lebih cenderung konsumtif karena pendapatan meningkat otomatis memiliki banyak uang, sehingga daya beli pun menjadi tinggi yang menyebabkan permintaan terhadap jenis barang akan naik. Kemudian penyebab berikutnya adalah impor barang dari luar negeri, yaitu faktor yang menyebabkan harga barang impor naik adalah yang pertama, negara asal produknya sedang mengalami inflasi tinggi, kemudian yang kedua, adanya kebijakan baru di bea cukai seperti pemotongan pajak, biaya administrasi, dan lain-lain, sehingga importir akan menjual barang dengan harga tinggi. Kemudian subtema berikutnya adalah resesi. Pengertian dari resesi adalah kondisi kemunduran atau kelesuan aktivitas atau produktivitas ekonomi pada suatu negara. Dikatakan suatu negara mengalami resesi, yaitu yang pertama, penurunan pendapatan PDB atau produk domestik bruto, yang kedua, merosotnya pendapatan real atau dunia usaha, yang ketiga, berkurangnya jumlah lapangan kerja, yang keempat, terpuruknya industri manufaktur. Ada beberapa cara mengatasi perubahan ekonomi yang fluktuatif di masa depan, yaitu yang pertama adalah beradaptasi dengan situasi dan lingkungan, kemudian berinovasi mencari suatu cara, dan juga bereksperimen. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan literasi keuangan, dan yang ketiga adalah berinvestasi. Di antaranya adalah reksadana pasar uang, kemudian obligasi negara, dan juga deposito bank. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi yang terkait dengan pengaturan pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh pemerintah, dipimpin oleh presiden, dan dijalankan secara operasional oleh Menteri Keuangan dan instansi yang terkait, di mana tujuan kebijakan fiskal adalah yang pertama,
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemudian yang kedua mendorong tumbuhnya lapangan kerja, kemudian yang ketiga menjaga stabilitas harga sehingga bisa menekan inflasi, dan yang keempat menciptakan stabilitas ekonomi. Kemudian instrumen kebijakan fiskal yaitu diantaranya adalah yang pertama pengeluaran negara, merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk operasional negara. Ada 4 bentuk pengeluaran negara. Yang pertama adalah belanja rutin seperti pembayaran gaji pegawai negeri, kemudian yang kedua belanja pembangunan seperti pembangunan infrastruktur, kemudian juga subsidi seperti pemberian bantuan kepada masyarakat atau negara, kemudian yang keempat adalah insentif seperti pemberian bantuan uang langsung kepada rakyat, contohnya adalah BLT. Kemudian instrumen yang kedua adalah penerimaan negara, merupakan sumber penerimaan yang dapat mengisi kas negara. Ada 4 sumber penerimaan kas negara, diantaranya adalah pajak, merupakan pungutan wajib pemerintah kepada rakyat baik perorangan maupun badan usaha. Kemudian yang kedua adalah bea cukai, merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah terhadap barang impor atau ekspor. Kemudian yang ketiga adalah penerimaan negara bukan pajak, merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah berasal dari barang sitaan negara. Kemudian yang keempat adalah hutang atau hibah. Hutang adalah pinjaman yang diberikan kepada pemerintah dari pihak ketiga. Kemudian hibah adalah pemberian yang dilakukan atau yang diberikan kepada negara. Kemudian kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas peredaran uang yang dilakukan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Tujuan kebijakan moneter yaitu menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi, kemudian yang kedua menjaga keseimbangan neraca pembayaran, kemudian yang ketiga menjaga stabilitas ekonomi, dan yang keempat mendorong tumbuhnya lapangan kerja. Instrumen kebijakan moneter diantaranya adalah kebijakan diskonto, merupakan kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia dengan mematok nilai suku bunga. Kemudian yang kedua adalah kebijakan operasi pasar terbuka, merupakan upaya Bank Sentral untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Kemudian yang ketiga adalah penetapan cadangan kas minimal.